ayyuhal hadirin wal jamaah Masjid Mambaul Khairat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling lebih utama kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Sebagian perintah salat 5 waktu sehari semalam, salat subuh terutama ya, yang berat termasuk ya. Itu kita laksanakan dengan alhamdulillah dengan sehat ya, dengan perlindungan Allah, tanpa ada hal-hal yang lain ya, lancar ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita membaca salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sebagai penghapus dosa kita dan jika kesalahan kita, atau jika kita sebagai penyempurnaan dalam majelis taklim kita ya. Kita masih membahas fi bayani fadilatil insan, dalam menerangkan keutamaannya manusia. Manusia itu utama, sempurna ciptaannya, karena manusia termasuk alam kecil ya. Anggota badan manusia itu termasuk alam kecil. Yang alam besar itu seperti ini, alam semesta alam ini ya. Kata Rasulullah ya, terus waliqamin ghayatun yakuluna ghayatun wa ghayatul ibadul akli, katanya ya. Dan setiap kaum itu mempunyai tujuan puncak, sedangkan puncak tujuan manusia adalah akal. Disebabkan manusia itu sempurna karena memiliki akal. Ada juga sih orang yang dikasih akal tapi tidak berakal, ada, karena tidak digunakan akalnya gitu ya. Di sini. Jadi yang disebut termasuk orang yang diberi akal tapi dia mampu untuk menggunakan akalnya ya. Akal itu bisa memilah-milah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu an ya, beliau tersebut berkatalah ya, kata Aisyah radhiyallahu an anaha qalat, dari Aisyah, al aqlu asyaratan juz'an khamsatun minha dhahiratun wa khamsatun minha batinatun, gitu. Kata Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata al aqlu asyaratu juz'an, bahwa akal tersebut memiliki 10 bagian. 10 bagian ya. Akal itu memiliki 10 bagian ya. Itu khamsatun minha dhahiratun, yang 5 ada bagian di luar, wa khamsatun minha batinatun, sedangkan yang 5 tersebut ada bagian dari dalam ya. Adapun bagian dari dalam ya, amma dhahiratu, tadi dulu. Amma dhahiratu fa'alhana mana? Fa innaha asamtu kama qala alaihi salatu wassalam, man samtu najah ma samtu najan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kasar kalamihi kasratu sakhatuhu ya. Itu. Kata Aisyah radhiyallahu an, yang 5 bagian yang dari dalam yang dari lahir atau yang dari luar tersebut. 5 bagian yang dari luar ini ya, yang bagian yang dari luar ini asamtu atau asamta ya, somata gitu. Man somata nyajan gitu kata ya Rasulullah ya. Yang dari luar yaitu diam ya. Orang diam itu sebagian dari dia mempunyai akal, mempunyai pemikiran.
Diamnya seseorang itu belum tentu orang itu bodoh. Boleh jadi dia masih memikirkan sesuatu hal. Ya, di situ. Daripada orang banyak keluar-keluarnya, banyak ngomong, banyak komentarnya, sebenarnya dia itu tidak paham apa yang dikomentari tersebut. Biasanya kayak gitu orangnya itu, ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man somata najan, barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya, timbulnya kita banyak ngomong, timbulnya fitnah. Banyaknya kita ngomong, banyaknya dosa. Ngomongi orang, ngosipi orang, lendengi orang. Tapi kalau kita itu diam, sementara kita diam, nah, artinya kita melihat aib seseorang atau melihat aib dulur kita atau apa dan lain sebagainya, diam. Tapi diamnya tersebut bukan diam-diam selembayaan. Ada masalah apa? Islam diopok-opok diam. Setan diam gitu. Ya. Diam maksudnya diam dalam memikirkan hal-hal yang tidak berguna gitu, Pak. Ya, daripada banyak ngomongi orang, banyak ngomong itu ini dan lain sebagainya, malah banyak dosanya, ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagian kita berakal, kita sebagian akal tersebut. Kalau orang diam itu dia pasti dia memikirkan hal sesuatu, dia paham dia, nah, dia paham, maka dia tidak mau ngomong. Dia tahu bahwa kita ngomong, kalau kita banyak ngomong, dia tahu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Boleh jadi omongan kita begitu ceplus nyinggung orang. Begitu kita ngomong langsung nyakiti perasaan orang. Kita tidak ngerti. Mungkin nyaman bagi kita ngomong, bagi orang yang mendengarkan tidak nyaman. Karena banyaknya ngomong kita itu. Kita dosa itu tidak tahu, tidak paham apa yang kita omongkan itu. Komentar sana, komentar sini, tidak tahu sama. Padahal ngomongannya pedas dan lain sebagainya, nggak usah apa istilah nyinggungi orang tidak ngerti perasaannya, dia nyaman ya, ya padahal hadirin. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kasro kalamu kasro sakotohu. Barang siapa yang banyak omongnya, tentu banyak dosanya, banyak kesalahannya. Dia tidak bisa mengintrospeksi diri. Itu. Orang diam sebagian dari akal, dia sebagian dari berpikir. Ya, itu yang dari luar. Ya, yang dari luar itu. Ya, yang dari luar itu kita diam itu, ya. Dia berpikir. Terus yang keduanya itu ramah tamah penyantun. Ramah tamah atau penyantun. Wasani al-hilmun, ya, yaitu penyantun atau ramah tamah. Ramah tamahnya seseorang itu termasuk dia itu mempunyai akal. Ya, ramah tamahnya seseorang itu berarti dia itu berakhlak. Orang yang berakhlak dia itu berarti berakal. Kalau orang yang tidak berakhlak berarti dia tidak berakal. Ya. Maka kalau kita itu orang dewasa, kok tingkah polanya seperti anak biak, ya, tidak ada punya akhlak sama sekali, ya tidak berakal itu. Ya, karena seperti anak biak tersebut. Nah, dewasalah kita, orang dewasa pemikirannya dewasalah. Maka siapa yang bisa menggunakan akalnya, kasih akal, dia menggunakan akalnya, maka dia itu orang-orang yang berakal, gitu. Ya, inilah yang sebagian dari luarnya, yang dari luar ramah tamah, sepantas tutur katanya manis, bagus ya. Anda unggah-ungguhnya bagus ya. Sapa rahman, nengok sih sana, nengok sini, ketemu pun tidak mau bersapah dan lain sebagainya. Kalau salam nang apa sih? Assalamualaikum, doa kok. Waalaikumsalam, diberi keselamatan kok tidak mau. Mudah-mudahan keselamatan bagimu itu. Ya. Kan begitu. Itu sebagian dari luarnya. Ya. Terus yang ketiganya yang bagian dari luarnya at-tawadu. Tawadu, ya, rendah hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa rafa'ahu Allah taala wa man takabbara wa du'ahu Allah." Ya, man siapa orang tawaddoa, yang tawaduk siapa orang, rafa'ahu, maka akan meluhurkan kepada orang siapa Allah taala.
Wa man takabbara. Barang siapa ya, waman siapa orang, itu kalau diartikan tuh takabbara, istilah yang sombong. Kalau orang Jawa mengatakan gembedi gitu. Gembedi nah. Wa du'ahullah, maka Allah taala maka akan merendahkan, akan menghancurkan, akan merendahkan kepada orang siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawadu, rendah hati kepada seseorang, ya dak, Allah taala akan meluhurkan derajatnya, akan mengangkat derajatnya. Tapi barang siapa yang takabur, sombong, maka Allah taala akan merendahkannya dia. Ketawaduan seseorang itu bukan berarti dia itu lemah, bukan dia berarti hina, bukan berarti dia itu nganu benar ya orang, ya lebay benar, bukan. Tawadu itu merasa rendah hati karena kita itu selalu banyak dosanya, banyak salahnya. Kita rendah hati. Ya. Sok ini nih, enggak. Kita merendah itu sebagian dari akhlak kita, sebagian dari kita punya akal. Kalau kita itu punya akal, kalau kita rendah kepada orang, pasti orang itu segan. Beda dengan kita itu begincak sana kencak sini, misalnya seperti orang tidak punya akhlak, orang tidak segan kepada kita. Kalau kita rendah hati kepada seseorang, insya Allah siapapun orangnya, pasti orang itu segan. Coba ini perhatikan, ya. Nggak berani dia macam-macam kalau orang kita rendah hati ya. Tapi kalau orang suka biasa bergurau, digurai, walaupun siapa saja kalau kita itu suka bergurau pasti digurainya. Walaupun di depan orang pun tetap digurainya karena kita suka sering bergurau. Nah, ya enggak, misalnya kalau kita bergurau terlalu gitu, pasti gitu. Jadi orang enggak akan segan. Orang itu enggak akan segan. Tapi kalau kita itu rendah hati dan kita itu istilah pendiam itu tawadu, insya Allah orang itu akan segan kepada kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah janji akan diluhurkan derajatnya. Ya, sehingga orang tersebut akan menghormati kamu, tidak bakal dia macam-macam kepada kamu. Karena kamu itu menghormati seseorang, pasti kamu akan dihormatinya. Kan begitu, ya. Ya, sebaliknya kalau orang itu takabur, sombong itu sana sini, orang pun kita sombong. Apalah kula yang sombongkan kula nih, Mbah. Ya. Tidak motor pinjaman, mobil kreditan, rumah masih ngontrak, misalnya, Mbah. Ya enggak, nebeng sana di sini dan lain sebagainya, ya enggak. Tidak tahunya apa-apa, baju-baju misalnya celana jeans, celana apa dan lain sebagainya masih kreditan. Ya, ambil sana ambil sini apa kredit gitu, misalnya apa, beda dengan orang itu yang tidak sombong, itu biasa merendah hati, tidak mau dipamer-pamerkan kekayaannya dan lain sebagainya, biasa saja kali. Ya, kalau orang sombong itu kadang-kadang merasa, kalau orang merasa itu dia itu tidak memiliki yang sebenarnya, hanya merasa saja, ya. Tidak memiliki yang sebenarnya. Orang yang memiliki sebenarnya malah dia itu enggan untuk mengeluarkan, untuk menunjukkan kepada seseorang tersebut. Ya, kalau orang yang tidak memiliki yang sebenarnya, dia pasti akan melagakkan sesuatu yang bukan punya kita itu untuk apa? Ya, untuk yang kita lagakkan punya kita saja pun tidak diperbolehkan, apalagi melagakkan sesuatu yang bukan punya kita, punya orang tua kita dilagakkan. Ya. Punya tetangga dilagakkan, ya enggak? Terus punya dulur kita dilagakkan. Baik masalah pangkat, jabatan dan lain sebagainya, kedudukan, kekayaan dan lain sebagainya, untuk apa melagakkan sesuatu hal yang bukan punya kita. Yang perlu kita banggakan tuh, ya enggak, hasil usaha kita, jerih payah kita. Kita merasa puas. Ya, membanggakan hasil punya orang yang bukan punya kita itu kita tidak akan puas diri. Tapi kalau karya kita, usaha kita, hasil kita, jerih payah kita banggakan, walaupun hasilnya sedikit kita akan merasa puas.
Walaupun sebenarnya manusia itu tidak akan merasakan puas dalam sesuatu hal. Tapi paling tidak kan kita itu bisa merasakannya. Kan begitu. Ya, ini sebagian daripada akal orang yang berakal, tapi yang dari cara lahiriahnya saja. Ya, yang keempatnya, warabi'u, warabi'u amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, orang yang berakal hendaknya dia itulah menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, yang baik. Ya, sebagian dari akal tersebut, orang yang berakal itu selalu menyuruh orang yang baik. Ya, memberikan tuh, menyuruh orang itu baik. Paling nyaman kita itu menjadi apa? Memberikan contoh. Orang itu memberikan contoh itu paling banyak, itu paling nyaman. Tapi kalau untuk menjadikan contoh itu paling berat loh. Benar enggak? Ya, memberikan contoh, sholat ayo, contoh baik, nyuruh orang baik. Coba sekali-kali dia itu jadi contoh. Ya, ya, jadi contohnya kita itu berlaku baik, kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Dengan sendirinya kita itu mendakwahkan diri badan kita kepada seseorang supaya orang itu mau mengikuti kita. Misalnya kita sering lewat jalan, terus di situ ada jalan seseorang misalnya tidak pernah sholat. Orang rajin ke masjid sholat, rajin ke masjid sholat. Setiap hari orang itu melihat orang kita itu. Lama kelamaan dia itu akan berpikir orang itu. Yang rumahnya jauh saja selalu melewati rumah saya datang ke masjid. Saya kok dekat ya. Tidak datang ke masjid dan lain sebagainya. Lama-lama dia itu akan blindir. Selalu disapa. Misalnya, hei, apa buat? Selalu disapa. Buat nih, mana biasa ke masjid. Ya. Lama kelamaan orang yang disapa yang tidak ke masjid itu pasti akan blindir. Akan merasa malu. Dengan sendirinya kita itu mendakwahkan diri. Tanpa kita ngomong, kita itu badan kita yang berbuat baik terus di orang itu melihat kita terus mencontohkan kepada kita, itu sudah berdakwah kita. Jadi ada juga dakwah itu secara terang-terang dikeluarkan, dikomentarkan, diomong-omongkan, tapi ada dakwah yang tersembunyi bagi kita. Perbuatan kita yang setiap hari itu baik, terus dilihat orang itu merupakan sudah dakwah. Lama kelamaan orang itu mengikuti kita. Itu luar biasa. Itu yang dakwah tidak diungkapkan. Begitu. Lama kelamaan. Anak bapaknya sholat terus. Nah, lama sholat terus. Ayo nak sholat. Anaknya tidak sholat. Bapaknya sholat. Lama kelamaan anaknya berpikir. Bapak sholat terus, rajin terus ya sholat ya. Padahal dia itu sakit-sakitan. Rajin sholat. Lama kelamaan anaknya sudah timbul dewasa, dia akan berpikir, Bapak kok sholat terus, kami kok anaknya tidak sholat. Nah, lama kelamaan dengan kesadarannya dia akan melaksanakan sholat. Itu dakwah. Ya, itu. Nah, kebanyakan orang itu pandai memberikan contoh sana, ayo sholat, ngaji, tapi dia tidak ngaji, tapi tidak. Nah, ini amal ma'ruf. Orang disuruh ma'ruf itu paling gampang. Ayo kita sholat. Kalau dia itu menolak pun dengan cara yang baik. Nah, ntar Pak nanti titip ya, salam ya. Ini kan tidak baik, kan baik. Nyuruh sholat, nah ma'ruf itu. Suruh kebaikan, menghormat dan lain sebagainya. Pokoknya perbuatan yang baik. Itu sebagian dari kita punya akal, punya pikiran. Ya. Terus yang paling susah itu wa nahy 'anil munkar. Ya, nahy mungkar itu paling susah, mencegah perbuatan yang mungkar. Beda. Kalau amal ma'ruf itu sementara orang kalau tidak diajak, kok tidak mau, sementara dia menolak dengan baik. Tapi kalau nahi mungkar, boy, beda. Ada orang berjudi, haram, dengan dan lain sebagainya. Misalnya lah. Terus ada
sesuatu keinginannya orang apabila dia itu ditegah, dia akan merespon dengan kasar. Beda dengan kita itu memerintahkan dalam kebaikan. Dia akan merespon dengan baik, lembut karena kebaikan. Tapi kalau kemungkaran begitu ditegahkannya, walaupun dia itu salah, dia pasti akan protes. Itukah ini dan lain sebagainya. Padahal dia sebenarnya menyadari kesalahannya. Tapi oleh kemungkarannya sudah biasa diperbuat, dilaksanakan, terus ditegah sama orang, ditahan oleh orang tersebut, mulai dia itu akan merespon. Biar dia pembunuhan, biar dia itu membunuh dan lain sebagainya, pasti akan dilaksanakannya. Ya, jadi itu. Ada juga sebagian ulama, kiai, para ustadz menyuruh perbuatan yang baik. Ulamanya tidak heran, ulamanya lemah lembut karena baik. Ya, kalau ada juga ulamanya keras, tegas, menggelegar, dan lain sebagainya. Karena apa? Nahi mungkar. Lah kalau orang ulamanya itu nahi mungkar itu lemah lembut, bukan nahi mungkar itu. Orang nahi mungkar itu memang harus tegas. Harus keras, tegas. Itu namanya nahi mungkar. Karena kemungkaran kalau tidak ditegasi, kalau kita lemah, dijambali kita, dibulikannya. Begitu kita harus tegas kalau nahi mungkar itu. Makanya versi para ulama, para kiai, para ustadz tersebut yang berdakwah, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tegas gitu. Jadi karena bagian-bagiannya. Ya. Kalau kita yang baca-baca fadhail, misalnya baca-baca kitab-kitab misalnya apa fadilah-fadilah itu ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya itu lemah lembut. Lah kalau kita itu ulamanya bangsa misalnya mengkritik ulama, mengkritik para penguasa, misalnya mengkritik orang-orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya, ulamanya tegas dia. Bicaranya pun lantang. Nah, itulah ada versinya. Ini termasuk daripada orang yang punya akal itu amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Islam diobok-obok diam. Nah, ini namanya setan diam itu. Ya. Syariat diobok-obok sama umat diam. Nah, itu namanya setan diam namanya, ya. Itu yang keempat, termasuk orang yang berakal yang dari lahirnya, ya. Terus yang kelimanya ini. Ya. Yang kelimanya wal khamisu al amalu sholihah. Wal khamisu al amalu sholihu. Ya. Terus yang kelimanya yaitu beramal soleh, beramal baik, bagusan, sholat, zakat, sedekah, infak, toleransi, hormat menghormati, uluk salam, sapah ramah, tawadu dan lain sebagainya. Itu semuanya jenis amal soleh semuanya. Beramal di masjid, itikaf, nyapu-nyapu masjid, itu beramal soleh semuanya. Beramal soleh itu semuanya, ya. Itu beramal soleh itu sebagian dari akal, tapi jangan berunyak-berunyak, jangan bekejabu. Beramal soleh tapi bekejabu, katakanlah kita itu mulutnya ngomel sana ngomel sini, habis pahala amal solehnya. Nah, sebagian orang yang tidak berakal di situ beramal soleh tapi bekejabu sama ngomongi orang, amal solehnya itu habis dimakan omongan itu tadi. Makanya kalau kita itu beramal, yang tidak punya akal, orang yang punya akal beramal soleh diam. Tidak perlu kita ungkapkan, tidak perlu kita omongkan. Kalau toh orang misalnya kali ini saja lah, sabari kayak misalnya nih, tidak perlu kita omongkan. Nah, kalau kita itu berkenan, kita buang sendiri. Udah kayak gitu. Nah, ini sudah termasuk ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sampah di masjid, berkenan kita. Tidak perlu kita itu ini dan lain sebagainya. Ya, karena kita amal soleh itu memang itulah tantangannya. Apa koran-koran itu bekaparan, sudah ditata kok dikaparkan lagi,
Sudah dirapikan, dikaparkan lagi. Karena memang itu kayak gitu. Allah Ta'ala memberikan pahala disitulah. Ya, kalau tidak kayak gitu Allah Ta'ala tidak akan beri pahala. Dengan tenaga usaha kita, ikhlas, tulus ikhlas, Allah Ta'ala berikan pahala itu. Ya, disitulah. Orang kok degil bener ya. Begitu kita itu nyapu-nyapu masjid, orang membuat banyak uras. Anak-anak itu banyak itu kadang-kadang keluar masuk itu tanpa sandal dan lain sebagainya. Memang itu Allah Ta'ala itu memberikan pahala di situ. Ya, biarin kalau kita ikhlas, sapu, ngepel. Kalau kita tidak ikhlas, jangan disapu. Karena di masjid tersebut tanpa ada paksaan ibadah itu. Kalau kamu ikhlas, jangan ngomong, kerjakan. Gitu kan sistemnya. Karena kita berakal. Kalau kita itu tidak mau berikhlas, tidak mau beramal, jangan kau kerjakan. Orang dikerjakan nanti juga ada orang yang mengerjakannya kok. Karena di masjid. Begitu ya. Kalau kita itu caranya itu ya. Jadi beramal soleh harus ikhlas. Orang yang beramal soleh, ikhlas. Orang yang beramal soleh, berakal, insya Allah dia akan menyadari apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan tersebut tidak kuat-kuat, tidakkah harus ditujukan orang, tidakkah harus diberitahukan orang dan lain sebagainya. Cukup kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Bukankah Allah Ta'ala itu menilai kita dari perbuatan kita dan hati kita? Hati kita ikhlas, perbuatan kita diam. Perbuatan kita kerjakan, hati kita diam. Ini gitu ya. Itu sebagian dari orang yang memiliki akal. Itu yang dari luar. Wa amma batinuha. Nah, wa amma batinuha ini. Mana Rabi'u? Ya. Wa amma batinuhu, ya ada. Adapun batinnya, ya, orang yang akal bagian daripada akal, yang dari dalam ini tadi yang bagian dari akal itu yang dari luar, sekarang yang dari dalam. Fal awaluha atafakkur. Ya. Kalau yang dari luar, yang dari dalamnya, orang yang berakal itu selalu bertafakur. Tafakur itu berpikir. Diamnya seseorang bukan berarti orang itu bodoh. Tapi dia itu selalu berpikir apa yang dilihat. Berpikir itu. Ya. Ini yang sebagian orang yang berakal yang dari dalam tersebut. Bagian dari akal yang dalam. Orang berpikir, memikirkan ciptaan Allah. Ya, sambil taklim mendengarkan, pikir, sambil memahami. Orang berakal gitu. Ya, orang berakal itu. Karena akal itu bagian dari yang dari dalamnya, ya. Ya, di situ bertafakur atau berpikir tersebut, memikirkan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Itu orang yang berakal. Sebagian orang yang berakal selalu memikirkan tentang kekuasaan Allah, tentang keimanan, tentang amal soleh dan lain sebagainya. Itu orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, dia tidak akan bakal memikirkan hal semacam itu. Kalau orang yang tidak memikirkan hal semacam itu, masalah keimanan, masalah kekuasaan Allah Ta'ala, makanya dia itu jarang sekali bersyukur. Kalau orang yang berakal, insya Allah mudah sekali dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pemberiannya, nikmatnya tersebut. Begitu caranya. Ya, itu sistem daripada kita mempunyai akal tersebut. Ya, malu soleh, tafakur. Terus yang kedua wasannya al-ibaratun. Nah, mengambil apa? Mengambil pelajaran al-ibroh. Ya. Ibroh itu mengambil pelajaran. Orang Jawa mengatakan tepuk tulodo. Ya, ambil pelajaran yang apa yang kita lihat itu diambillah pelajarannya. Pelajaran itu tidakkah sekedar kita itu diberi pelajaran sama guru, tapi pelajaran itu ada di alam sekitar kita. Kejadian-kejadian yang nyata maupun kejadian yang tidak nyata. Ya enggak? Kejadian yang konkret maupun yang tidak konkret tersebut. Ya, kejadian-kejadian apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita pahamkan, kita ibrohkan, kita tamsilkan kepada pribadi kita. Tamsilkan. Oh gini ya, orang gini. Binatang saja itu ya bisa menjadikan suatu ibroh bagi kita. Ya enggak? Misalnya
manusia. Bukan membedakan, bukan menyamakan manusia itu dengan binatang, tapi mengambil ibrahnya dari ciptaan binatang sifatnya seperti monyet. Misalnya lah, ambil ibrahnya. Kalau manusia itu seperti monyet kan rakus, raka, drembo, kan gitu. Ya, misalnya kalau manusia itu seperti sifatnya ini, ya, manusia itu kok seperti babi misalnya, katakan babi, berarti dia itu rakus. Ya, apapun debatnya, dimakannya dan lain sebagainya, tidak tahu halal haramnya, kan misalnya manusia itu kok diibaratkan kok seperti sifatnya kok seperti anjing, berarti dia selalu menggonggong, kalau dikasih tulang tidak gonggong, artinya kalau dia dikasih duit tidak menggonggong, diam senyap. Tapi kalau tidak dikasih duit, tidak dikasih jabatan, dia keluar itu ini kritikan dan lain sebagainya. Nah, lontarkan begitu dikasih jabatan, diam, dia senyap. Ini ya misalnya, Pak. Nah, itulah hal semacam kayak gitu, ya. Hal semacam kayak gitulah. Jadi dia selalu mengambil ibrah, apa yang ada di bumi dan di langit, apa yang ada di badan kita, diambil ibrahnya, diambil pelajarannya tersebut, supaya kita bisa introspeksi diri, bisa mawas diri tersebut, bisa merubah diri. Walaupun hari ini tidak baik, tapi kita berusaha untuk baik. Berusaha untuk baik. Jelas manusia itu tidak ada yang baik. Untuk itulah manusia itu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kalau sudah menjadi orang yang baik, maka manusia itu akan berusaha menjadi manusia yang terbaik di antara yang baik. Kan begitu? Ya. Itu istilahnya, ya. Itu yang kedua ya. Yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Amat tafakur, ibrah. Terus yang ketiganya, wasalisu ista'adhamu dunuba, menganggap besar dosa kita. Ista'adhamu itu menganggap besar sesuatu perbuatan yang dosa, kesalahan yang kecil, kita anggap itu kesalahan besar. Maka kita itu akan berhati-hati hidupnya. Kalau kita itu menganggap kesalahan atau dosa kita kecil lah, dosa kecil mah gampang mah, kita ngambil air wudhu sudah lenyap dah. Bilang istighfar saja sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan begitu. Dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk menjadi bukit. Anggaplah dosa kecil itu merupakan dosa besar. Jadi kita supaya berhati-hati dalam perbuatan dosa kecil tersebut. Entar kalau kita itu mau berbuatan dosa besar, dia akan berpikir panjang. Yang sekarang perbuatan kecil saja itu dianggap besar dosanya, apalagi perbuatan dosa besar akan lebih lagi begitu. Makanya dia pasti akan introspeksi diri. Selalu mengawasi diri tersebut, menganggap dosa kecil itu dianggap sebagai dosa besar. Walaupun yang sebenarnya dosa kecil mudah sekali diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi anggaplah itu sebagai dosa besar. Dan harus kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus yang keempatnya, warabiul al-khawfu minallahi ta'ala. Ya, orang yang berakal selalu takut kepada Allah Ta'ala. Itu sebagian dari akal, bagian akal yang di dalam. Ya, bagian akal yang di dalam. Takut. Kalau orang yang takut itu mau berbuat salah, itu berbuat kemaksiatan, itu dia itu pasti bergegar kita itu. Benar. Kita itu kalau sudah merasa takut dekat kepada Allah Ta'ala, itu takut mau berbuat dosa atau mau mencuri, mau ngorupsi dan lain sebagainya, dia pasti akan bergegar. Refleksinya itu tangannya itu bergetar. Kadang-kadang hatinya itu budak duk dan sebagainya. Karena gitu. Karena orang berakal begitu akan memikirkan ini hal-hal yang selanjutnya. Kalau saya itu begini berbuat gini, maka apa jadinya nanti? Maka apa jadinya nanti? Akibatnya bagaimana dan lain sebagainya? Ya, akibatnya bagaimana? Kalau kita ngorupsi uang rakyat, bagaimana akibatnya? Rakyatnya ekonominya akan anjlok, akan runtuh, akan hancur. Rakyatnya banyak kelaparan, banyak kemiskinan, banyak apa? Sampai kemiskinan, banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, banyak juga perampokan, kecurian, diakibatkan kurangnya ekonomi. Ekonominya anjlok. Politiknya lemah.
pertahanannya juga lemah. Karena duitnya dikorupsi. Begitu Pak. Orang yang berakal itu pasti akan memikirkan hal-hal yang itu. Kalau saya berbuat begini, nanti apa jadinya begini. Dan saya itu orang yang terpambrang, berbuat kesalahan. Pasti orang akan mengarak kita dan lain sebagainya. Malulah gitu. Dia akan selalu berpikir hal-hal yang positif. Begitu ya. Itu. Sebagian dari orang yang berakal tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagiannya ya, yang keempat yang dari dalamnya. Ya. Terus wal khamisu tahakirun nafsi wa taliliha, itu ya. Merendahkan diri. Orang yang berakal bagian yang dari dalam, yang dari dalam nih, itu tidak sombong, merendahkan diri. Merendahkan diri siapa saja tidak sombong ya. Atau hayatul qulub. Orang yang selalu merendahkan diri itu hatinya akan hidup. Akan hidup tersebut, rendah diri. Ya, akan hidup. Biar kita pintar, biar kita hafal Quran, dan kita rendah diri ya. Para ulama besar aja kalau ngimami misalnya, bukan berarti tidak hafal Quran. Guru saya itu hafal loh. Kitab Bukhari Muslim, ya, kitab Muwatta, ya, kitab ya Ulumuddin, hafal Quran, ya, apa tafsir Jalalain, tafsir Sawi, itu dia buta. Beliau tersebut buta. Tapi kalau ngimami apa? Yang dibaca Al-Ikhlas kuliah. Al-Ikhlas kuliah. Begitu. Karena apa? Saya sering menggandeng ulama saya. Habib Ali bin Habib Ahmad Al-Atas. Habib Ahmad bin Habib Ali Al-Atas. Asal digandeng. Kamu senang dengan Habib, suka Habib Al-Fatihah. Pasti gitu. Kalau ngimam itu apa? Ngimam itu kuliah yang dibaca. Bukan berarti dia itu tidak hafal Quran. Ya. Imamnya lagi subuh apa-apa biasa kuliah Al-Ikhlas. Kuliah Al-Ikhlas. Kuliah Al-Ikhlas. Saya tanyakan, Bik, kenapa Bik apa ngimami itu bacanya kuliah dengan Al-Ikhlas? Kalau kita itu sholat lama-lama itu mudah diganggu setan. Pikiran yang macam-macam datang tuh. Jadi percepatkanlah kita ngimami sama orang, cepatkan tidak apa-apa. Itu. Ya. Jadi begitu setan mau menggoda itu, sebelum kita menggoda itu sudah rukuk, sudah sujud ya. Kelama-lamaan itu beriman, kelama-lamaan bacaan Al-Qur'an, apalagi suaranya jangak. Aduh, ujubnya luar biasa, setan itu masuk. Setan ujub itu masuk. Lah yang jamaahnya merintih, ntar besok aku ndak mau ngimam ya, ndak mau berimam dengan dia. Nah, setan dengkinya datang. Yang imamnya suaranya bagus, ya bacaannya panjang, setan ujubnya datang. Yang makmumnya merintih kesakitan, keluh kesahnya, nah, setan kedengkian datang. Sama-sama setan. Ya? Sama-sama setan. Jadi kalau setan sembayang, udah tentu sembayangannya budar. Ya, tidak ada benarnya juga ini. Itu, ya. Jadi di situ mudah-mudahan ini 10 dari bagian akal tersebut kita itu bisa menyikapi dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kita bisa berpikir secara positif, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi akal kita, selalu melindungi kesehatan kita, memberi kesehatan dan keberkahan kita. Allahumma amin. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya dunia maupun akhiratnya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin, amma wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baidi jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana al-ikhwanina wali ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin adama innaka sami'ud du'a
Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamal afiyah wa ghina 'anil nas ya Allah. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaid al mihanal fitnah wal amrad wasman la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaid al mihanal fitnah wal amrad wasman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi baraka salam. Da'wan fi subhanaka Allahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu